Lalu saya membawa jenazah itu ke dalam kamarnya dan tidak mengizinkan seorang pun untuk melihat upacara itu, terkecuali ahli waris yang terdekat. Sebab saya takut kejadian yang lebih aneh akan terjadi kembali. Dan benar saja, ketika jenazah itu diletakkan di atas kain kafan, kudapati kain kafan itu hanya cukup menutupi ujung kepala dan kakinya, tidak lebih. Karena hal itu, aku tak dapat mengikat kepala dan kakinya. Tidak keterlaluan juga kalau aku katakan, sepertinya kain kafan itu tidak mau menerima mayat tersebut. Atau mungkin anaknya yang hilaf dikala memotong kain kafan itu. Lalu kuambilkan kain kafan yang baru dan kulebihkan potongannya. Tetapi tetap saja, ketika mayat itu diletakkan di atas kain kafan itu hanya cukup menutupi ujung kepala dan kakinya saja, tidak lebih. Jadi mau tidak mau, aku sambungkan kain kafan itu, supaya bisa mengikat kaki dan kepala jenazah tersebut. Hanya itu yang aku dapat lakukan. Dalam waktu yang sama, aku berdoa kepada Allah. Jangan kau hinakan jenazah ini ya Allah, cukup sekedar peringatan kepada hamba-Mu ini. Setelah itu aku berikan taklimat tentang sholat jenazah tadi. Tetapi satu lagi masalah muncul. Jenazah itu tidak dapat dihantarkan ke kuburan karena tidak adanya mobil jenazah. Saya pun menghubungi kelurahan, pusat Islam, masjid dan sebagainya. Mobil jenazah semua sedang terpakai. Suatu hal yang menurut pikiran saya bukan sekedar kebetulan. Dalam keadaan itu, seorang hamba Allah muncul menawarkan bantuan. Lelaki itu memintaku untuk menunggu sebentar. Lalu ia mengeluarkan mobil pick-up dari garasi rumahnya. Tetapi ketika dia sedang memarkirkan mobil pick-up di rumah almarhum, tiba-tiba istrinya keluar. Dan dengan suara yang tegas, ia berkata, "Mas, saya tidak perbolehkan mobil kita ini digunakan untuk angkat jenazah itu." Renungkanlah, kalau tidak ada apa-apa, tidak mungkin seorang wanita berkata seperti itu. Jadi mau tidak mau, aku suruh lelaki yang punya mobil pickup tadi untuk membawa mobilnya kembali. Setelah itu muncul lagi seseorang lelaki menawarkan bantuannya. Dia meminta izin kepada saya 15 menit untuk mencuci mobil pickupnya itu. Dalam jangka waktu yang ditetapkan itu, muncul mobil pick-up tersebut, tapi dalam keadaan basah kuyup. Ternyata mobil pick-up itu digunakan oleh lelaki tadi untuk menjual ayamnya ke pasar. Singkat cerita, aku naikkan jenazah itu ke dalam mobil pick-up tersebut, dan di dalam perjalanan menuju kawasan kuburan, saya berpesan kepada anak-anaknya supaya masyarakat tidak usah membantu kami menguburkan jenazah tersebut. Aku tidak mau mereka melihat lagi peristiwa ganjil. Rupanya apa yang kutakutkan itu berlaku sekali lagi. Sesampainya jenazah tiba di tanah kuburan, aku perintahkan 3 orang anaknya untuk turun ke dalam liang lahat, dan 4 lagi untuk menurunkan jenazahnya dari atas. Tetapi saat jenazah itu menyentuh ke tanah, tiba-tiba air hitam yang busuk baunya keluar dari celah-celah tanah dan menggenangi bagian dalam kuburan. Aku pun tercengang melihat itu, karena hari itu tidak ada hujan. Tetapi dari mana datangnya air hitam itu? Susah untuk saya menjawabnya. Lalu saya arahkan anak almarhum untuk menguras air hitam itu. Tetapi seperti tidak ada habisnya. Jadi mau tidak mau, penguburan kami percepat dan menahan jenazah itu dengan batu, supaya ia tidak telentang atau telungkup. Karena kalau jenazah telentang atau telungkup, tidak ada harapan untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Papan kayu pun kami turunkan, dan kami segera timbun kuburan tersebut. Selepas itu kami injak-injak tanah kuburan itu, supaya padat. Tetapi sungguh mengherankan. Saya perhatikan tanah yang diinjak-injak itu menjadi becek.
Saya tahu jenazah yang ada di dalam telah tenggelam oleh air hitam yang berbau busuk itu. Melihat keadaan tersebut, saya arahkan anak-anak almarhum supaya berhenti menginjak tanah itu. Yang artinya, kuburan itu tidak ditimbun hingga ke permukaan lubangnya. Lalu saya ambil keputusan untuk menyelesaikan penguburan secepat mungkin. Sejak lama terlibat dalam penguburan jenazah, inilah jenazah yang saya tidak talkinkan. Hanya saya bacakan tahlil dan doa yang paling ringkas. Setelah saya pulang ke rumah almarhum, lalu saya bertanya kepada anak-anaknya dan istri almarhum, apakah yang telah dilakukan oleh almarhum semasa hidupnya. Lalu anak dan istri almarhum menceritakan bahwa almarhum semasa hidupnya bersekutu dengan setan. Ya, almarhum melakukan pesugihan untuk mendapatkan kekayaan dan jabatannya. Dan cerita pun selesai.